Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afijan Mariles dengan NPM B1A019427. Saya duduk di bangku kuliah yaitu semester 2 dengan jurusan Ilmu Hukum. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada pada hukum tata negara. Tapi sebelum kita membahas asas-asas apa saja yang ada dalam hukum tata negara Indonesia, secara bahasa, asas bisa diartikan sebagai dasar atau alas yang menjadi tumpuan landasan berpikir atau berpendapat. Dan sementara dalam kamus hukum, asas hukum bisa diartikan sebagai alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari suatu norma hukum. Dan bisa dikatakan asas hukum tata negara adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental yang dijadikan landasan berpikir dan pedoman dalam pembentukan ketentuan hukum tata negara. Oke, di dalam hukum tata negara sendiri dikenal ada 5 asas yang melandasi terbentuknya peraturan-peraturan hukum tata negara. Apa saja yang menjadi asas-asasnya? Yaitu yang pertama Pancasila, dan yang kedua asas negara hukum dan asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, dan asas pemisahan kekuasaan dan check balance. Asas hukum tata negara yang pertama yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Selain sebagai ideologi, negara Pancasila juga merupakan sumber hukum utama dari segala peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila yaitu harus menjadi jiwa segala peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini juga tidak terkecuali dengan hukum tata negara. Berbicara tentang Pancasila itu tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, peraturan, permusyawaratan ataupun keadilan. Yang kedua yaitu asas negara hukum. Asas negara hukum ini jika kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Nah, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hukum harus dijadikan sebagai pilar yang menopang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, permasalahan bangsa yang terjadi itu harus diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, seluruh warga Indonesia harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Di Indonesia juga menganut konsep hukum material. Artinya, negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi negara juga harus bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tata negara yang ketiga yaitu kedaulatan. Asas kedaulatan rakyat merupakan salah satu dalam hukum tata negara yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di dalam negara. Disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Keempat adalah asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan adalah negara berdaulat dengan yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan nasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Yang terakhir adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Asas pemisahan ini, salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu,
yang membagi kekuasaan sebagai menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan. Perlu diterapkan prinsip check and balance-nya. Jadi itulah penjelasan yang saya dapatkan dari ilmu yang saya dapatkan, yaitu penjelasan tentang hukum tata negara, yaitu asas-asas dalam hukum tata negaranya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.